Ya, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini terus berkembang ya dari masa ke masa, sebagaimana adanya perkembangan dari mikroorganisme yang ditemukan ya, maka dari itu ilmu dari mikrobiologi ini juga terus berkembang. Ini merupakan sejarah dari perkembangan mikrobiologi yang diawali dengan penemuan mikroskop dan penemuan dunia jasad renik. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu selanjutnya generasi spontan melawan biogenesis. Lalu ada teori nutfah fermentasi, teori nutfah penyakit, dan perkembangan biologi di era modern. Perkembangan mikrobiologi di era modern. Nih, untuk perkembangan pertama itu diawali dari penemuan mikroskop dan jasad renik. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya nama Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini yang pertama kali ya menemukan mikroskop. Ya belum sebagus sekarang ya, mikroskopnya masih sangat sederhana pada tahun 1664. Sudah ini ya, sudah lama sekali ya kalau kita belum ada yang lahir ya. Nah, jadi ini mikroskop sudah mulai ditemukan pada tahun 1664, di mana Robert Hooke menggambarkan struktur kapang menggunakan mikroskop temuannya. Nah, jadi ini gambarannya mikroskop yang masih eh, sangat sederhana yang ditemukan pada tahun 1664. Selanjutnya, mikrobiologi terus berkembang. Ini ada Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723 ya meninggalnya. Ia adalah orang yang pertama kali mengetahui adanya dunia mikroorganisme. Dengan mikroskop ciptaannya, ia dapat melihat bentuk makhluk-makhluk kecil yang sebelumnya itu tidak diduga sama sekali keadaannya. Nah, jadi mikroskop terus dikembangkan ya dari Robert Hooke, dikembangkan terus oleh Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop temuannya dengan lensa pembesaran 300 kali. Ia mengamati air hujan, air laut, air vas, dan kotoran gigi. Leeuwenhoek makhluk yang dilihatnya sebagai animal cool atau hewan kecil. Nah, jadi ini sejarah berkembangnya mikroskop. Ini saya mute ya. Selanjutnya juga terus berkembang ke generasi spontan lawan biogenesis. Penemuan animal kulus di alam menimbulkan rasa ingin tahu mengenai asal-usulnya. Nah, jadi kita ketika mengetahui sesuatu yang belum tahu sebabnya ya, itu pasti menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, makanya dari penemuan Anthony van Leeuwenhoek tadi menimbulkan rasa ingin tahu mengenai asal-usulnya. Kok tiba-tiba ada barang renik itu ya, ada jasad renik yang kecil-kecil yang terlihat di mikroskop. Itu sebenarnya dari mana ya? Nah, menurut teori abiogenesis atau generatio spontanea, animal kulus timbul dengan sendirinya dari bahan-bahan mati. Sebagian ahli menganut teori biogenesis dengan pendapat bahwa animal kulus terbentuk dari benih animal kulus yang selalu berada di udara. Nah, jadi gini, ada tokoh yang berpendapat bahwasanya hewan-hewan itu muncul dengan sendirinya. Jadi spontan, generasi spontan atau abiogenesis. Ini yang sebagai contoh gini ya. Kalau misalkan di tempat kalian ada apa itu namanya? Barang-barang busuk gitu ya, barang-barang busuk. Itu kan tiba-tiba ada lalat, ada tikus gitu ya. Nah, ada bakteri yang nggak kelihatan ya kan itu tadi dari mikroskop tadi ya. Nah, itu mengiranya bahwasanya tikus itu muncul secara tiba-tiba dari makanan busuk tadi. Terus
lalat itu juga muncul tiba-tiba. Nah, itu contohnya dari em, teori ini. Selanjutnya, Aristoteles telah berpendapat bahwa kehidupan berasal dari bahan atau benda mati yang mengalami penghancuran. Konsepsi ini dikenal sebagai teori spontan atau abiogenesis. Aristoteles berpendapat bahwa organisme hidup terjadi dari benda mati. Nah, jadi kan karena belum tahu asal-usulnya, ini masih mengira-ngira. Dikira kalau adanya eh, benda-benda hidup itu ya dari benda-benda mati gitu ya. Tiba-tiba dari makanan ada lalat, tiba-tiba ada tikus, ada eh, apa hewan-hewan gitu ya. Mereka belum tahu asal-usulnya dari mana. Selanjutnya, ini juga diperkuat oleh Needham mengadakan eksperimen dengan daging yang direbus. Meskipun air rebusan tersebut disimpan rapat-rapat dalam botol tertutup, namun timbullah mikroorganisme. Dengan kata lain, menurutnya kehidupan ini dapat timbul dari benda mati, sehingga ia menyimpulkan bahwa mikroorganisme tersebut terjadi secara spontan dari daging. Nah, jadi masih mengira kalau adanya organisme itu berasal dari benda mati. Nah, ini dibantah oleh Lazarus Spallanzani, mengatakan bahwa perebusan dan kemudian penutupan botol yang berisi air rebusan yang dilakukan itu tidak sempurna. Lazarus Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroba yang ada di dalam kaldu bukan berasal dari air kaldu atau benda mati, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Jadi, adanya pembusukan karena telah terjadi kontaminasi mikroba dari udara ke dalam air kaldu tersebut. Nah, jadi Lazarus Spallanzani menentang teori abiogenesis. Lazarus Spallanzani ini berpendapat bahwasannya tidak mungkin ya, tidak mungkin kalau eh, tiba-tiba muncul hewan kalau dari benda yang mati gitu ya. Pasti itu ada suatu hal yang miss, yang ada kesalahan atau kurang tutup rapat, kurang menutup rapat itu tadi ya. Nah, jadi Lazarus Spallanzani ini menolak adanya teori abiogenesis. Nah, Francesco Redi juga melakukan pembantahan terhadap teori generatio spontanea. Redi melakukan serangkaian penelitian menggunakan 3 kerat daging segar yang diletakkan dalam 3 wadah. Nah, ini untuk membuktikan apakah lalat itu muncul tiba-tiba atau tidak, gitu ya. Yang pertama dari tabung terbuka. Tabung terbuka, ini lalatnya langsung masuk ya ke dalam tabung. Tabung tertutup, ini tabung tertutup nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali lalat yang masuk. Sedangkan tabung tertutup kain kasa, ternyata di atas kain kasanya ada lalat, ada telur. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya daging kalau tidak dihinggapi makhluk hidup atau lalat dari luar, dari udara, itu ternyata tidak bisa muncul lalat sendiri gitu ya. Ini membantah teori yang pertama tadi, di mana lalat itu muncul secara tiba-tiba. Tikus muncul tiba-tiba gitu ya. Padahal tidak. Padahal munculnya dari benih, yaitu dari telur lalat. Jadi Francisco Redi menegaskan bahwasannya adanya makhluk hidup baru yang ditemukan itu eh, dari makhluk hidup yang sebelumnya. Jadi eh, biogenesis, entah itu dari telurnya atau dari benih yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini perkembangan mikrobiologi yang kedua. Setelah ditemukan mikroskop, maka ada penelitian tentang generatio spontanea, yang makhluk hidup yang muncul secara tiba-tiba, dan teori biogenesis. Dan penelitian ini juga terus dikembangkan ya oleh beberapa ahli. Ini juga dikembangkan oleh Louis Pasteur yang ini meyakinkan ya bahwa tidak ada kehidupan baru yang dapat timbul dari benda mati. Jadi ini
untuk menguatkan ya penelitian-penelitian sebelumnya bahwa ke semua kehidupan itu berasal dari telur dan semua telur itu berasal dari sesuatu yang hidup. Nah, ini penegasan bahwasanya tidak ada makhluk hidup yang muncul tiba-tiba dari benda mati, melainkan dari telur, di mana telur itu juga berasal dari sesuatu yang hidup. Nah, itu tadi untuk teori kedua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari dua teori yang sudah dijelaskan tadi? Bu, itu ya, jadi kesimpulannya seperti bakteri itu munculnya itu dari bakteri yang ada di udara gitu ya, Bu, asalnya. Ya, dari Kalau udara yang yang ada telurnya atau benihnya ya. Jadi kalau lalat kan telur ya. Kalau bakteri kan nggak bisa dikatakan telur ya. Berarti di udara memang sudah ada ini cara apa ya benih benih dari bakteri itu sendiri. Kan bakteri itu sangat cepat ya berkembang di udara, di air atau bahkan di tempat-tempat yang kumuh itu kan ada benih bakteri gitu ya. Jadi yang dapat dipercaya dari penelitian terakhir bahwasanya setiap makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Jadi nggak bukan makhluk mati ya. Kayak plastik itu nggak mungkin kan melahirkan makhluk hidup. Terus kalau daging seperti penelitian tadi tiba-tiba nggak mungkin ada makhluk hidup dari daging gitu kan. Jadi semuanya itu dari benda yang hidup gitu ya kesimpulannya ya. berarti dengan itu dapat disimpulkan berarti Mhm. udara sebenarnya penuh benih bakteri ya, Bu ya Ya sebenarnya. bisa Kan bisa dibilang seperti itu ya. Jadi banyak banyak kuman ya, bukan hanya di udara ya, di air juga, di tempat-tempat yang kotor. Itu. ya terima kasih. Ini yang hadir alhamdulillah banyak ya. Ya, ini semuanya Bu sudah 9 yang tercatat. Kayaknya yang nggak hadir Mas Usman ya. Yang nggak hadir Usman sama Rina, Bu. Oh iya, Usman sama Mbak Lina. Itu sudah dihubungi ya? Sudah. Kayaknya Oke. dua-duanya lagi sibuk kerja kayaknya. Hmm. Nanti kalau Zoom-nya habis bisa gabung lagi di link tadi ya. Ya Bu. Dilanjut dulu. Hmm. Ini selanjutnya teori yang ketiga ya, tentang nutfah fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang menghasilkan alkohol atau asam organik. Misalnya terjadi pada bahan yang mengandung karbohidrat. Pembusukan merupakan proses peruraian yang menghasilkan bau busuk, seperti pada peruraian bahan yang mengandung protein. Suatu bahan yang ditumbuhi oleh mikroba akan mengalami perubahan susunan kimianya. Perubahan kimia yang terjadi ada yang dikenal sebagai fermentasi atau penghamiran dan pembusukan atau putrefaction. Nah, jadi ini ya, ini berkaitan juga dengan mikroorganisme. Kalau adanya proses eh, kerja mikroorganisme itu tadi ya, proses yang menghasilkan alkohol atau asam organik terjadi pada bahan yang mengandung karbohidrat, itu namanya fermentasi ya. Nah, seperti dimanfaatkan untuk fermentasi alkohol, terus fermentasi tape itu ya, tape, terus tempe, pokoknya yang produk-produk kalau tempe itu menggunakan ragi ya kalau tempe. Kalau yang fermentasi yang langsung kelihatan itu ya kayak di alkohol itu jadi asam cuka gitu ya yang cenderung rasanya itu
jadi ini apa kecut gitu ya kalau yang terfermentasi. Nah, kalau yang perwarnaannya terjadi di protein itu biasanya jadi busuk. Nah, mudahnya gini ya, ini kalau di biokewirausahaan bisa kalian lihat di proses pengomposan ya, di pengomposan. Kalau di pengomposan itu kan harus dipisah ya, bahan organik yang digunakan untuk kompos itu biasanya dari bahan yang dari tumbuh-tumbuhan. Kalau yang mengandung daging atau bahan yang mengandung unsur hewani itu tidak boleh dicampur di kompos. Karena biasanya kalau yang eh, hewan itu bakal busuk. Nanti ada menimbulkan apa itu namanya lalat lalat masuk, terus banyak apa itu set udi-udi itu loh apa namanya ya, yang kala apa calon lalat itu yang kayak ulat itu ya. Nah, jadi kalau yang bisa pengomposan dengan sempurna itu biasanya dari tumbuhan karena di tumbuhan itu kandungan utamanya kan selulosa ya. Selulosa itu bagian dari karbohidrat. Nah, sementara pada hewan itu kayak daging gitu kan atau tulang itu kan ada kandungan proteinnya, makanya itu akan terjadi pembusukan. Nah, itu ya gambarannya ya. Jadi mikroorganisme ini dikatakan memfermentasi ketika itu ada di bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Sementara kalau di bahan-bahan yang mengandung protein, itu biasanya terjadi pembusukan. Gitu. Jadi ini merupakan teori dari nutfah fermentasi. Dari hasil fermentasi itu tadi tentunya akan menghasilkan perubahan kimia dan juga perubahan fisik dari bahan-bahan yang terfermentasi. Ya, seperti contoh yang itu tadi ya, di proses pengomposan itu yang sering kita lihat ya. Mungkin kalau yang lain kalian masih belum pernah melihat prosesnya, tapi kan kalau pengomposan itu sering ya dilihat. Kalau mudahnya itu ini ya, kalau kalian lihat daun-daun yang jatuh itu kan di depan rumah kalian atau mungkin di kebun, itu kan lama-kelamaan akan coklat gitu ya. Lama-kelamaan akan jadi tanah. Nah, itu sudah mengalami proses perubahan kimia. Nah, itu prosesnya sudah pengomposannya sempurna. Nah, sementara kalau kalian lihat eh, misal daging atau tulang, gitu kan biasanya mengundang lalat ya. Mengundang lalat masuk, akhirnya terjadi pembusukan gitu ya. Jadi prosesnya terjadi pembusukan gitu tadi. Selanjutnya untuk ini penjelasan lebih lanjut ya. Pasteur menemukan sebuah proses yang disebut dengan pasteurisasi. Pada zaman dahulu, orang memperbaiki mutu produk fermentasinya dengan mencoba-coba, tanpa menyadari bahwa mutu sesungguhnya tergantung pada penyediaan atau perbaikan kondisi bagi pertumbuhan dan mikroorganisme pelaku fermentasi tersebut. Nah, jadi kalau ahli zaman dulu kan masih mencoba ya, apakah dengan cara ini hasilnya bagus, dengan cara ini apakah optimal atau bahkan jelek. Jadi masih coba-coba. Nah, selanjutnya Pasteur menemukan istilah pasteurisasi. Inilah yang sering digunakan untuk menghilangkan ya kuman penyakit di susu ya. Jadi kan kalau susu yang raw milk atau susu yang habis diperah dari hewan, dari sapi ataupun kambing, itu kan masih mengandung kuman ya, kuman dari hewan itu sendiri. Makanya kita tidak boleh langsung meminum susu perah itu, melainkan harus melalui proses pasteurisasi. Nah, proses pasteurisasi itu biasanya dengan pemanasan ya, dengan suhu sekitar 70 selama beberapa detik. Jadi nggak sampai mendidih dengan pemanasan singkat di suhu sekitar 70-an derajat. Nah, ada lagi kalau sekarang itu banyak yang susu UHT ya, ultra high temperature ya, itu susu UHT itu juga bisa dibilang proses pasteurisasi yang untuk menghilangkan kuman hanya saja dengan suhu yang sangat tinggi. Tapi hanya beberapa detik saja untuk menghilangkan kuman yang ada di dalam susu sehingga susunya itu lebih steril.
Nah, ini cara-cara yang terus dikembangkan dalam ilmu mikrobiologi untuk menghilangkan dari bakteri itu masuk ke dalam makanan. Nah, selanjutnya yang keempat, teori nutfah penyakit. Ini ditemukan oleh Koch. Koch menemukan adanya bakteri penyebab terjadinya antraks. Inilah pertama kalinya suatu bakteri dapat dibuktikan sebagai penyebab penyakit hewan. Selanjutnya, Koch dan kawan-kawan menemukan bakteri penyebab TBC dan kolera. Nah, tahap-tahap postulat Koch ini